Selamat pagi pencinta GKPS TV dimanapun berada, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami membuka hati dan pikiran kami menjadi tempat yang subur bagi firman Tuhan untuk bertumbuh. Biarlah dikuasai oleh Roh Kudus, hati dan pikiran kami menerima firman-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ulangan 32 ayat 3 dan ayat 4. Demikian bunyinya. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar Dia. Berilah hormat kepada Allah. Itulah yang menjadi tema dari teks yang kita baca tadi. Orang dihormati karena jabatan yang dimilikinya ataupun karena kekuasaan yang dimilikinya. Orang segan dan tunduk atas ucapannya. Orang dihormati juga karena kekayaannya. Orang segan karena dia punya banyak pengaruh melalui kekayaannya itu. Mungkin dia ditakuti ataupun segala perkataannya dianggap benar. Orang tidak berani menentang walaupun kadang dia salah. Teks ini mengingatkan kita memberikan hormat kepada Allah untuk tidak takut dengan manusia sehebat apapun manusia itu. Hanya Allah yang patut dimuliakan. Hanya Allah yang patut disembah. Itulah nyanyian Musa mengajak umat Israel supaya memuliakan Allah. Memberikan hormat kepada Allah. Yang pertama kita melihat alasannya adalah Allah gunung batu. Bahwa Allah itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun seperti manusia bisa digoyahkan oleh uang ataupun segala jabatan. Allah adalah tempat perlindungan yang kuat. Allah tidak berubah oleh apapun, oleh musim dan waktu. Tidak ada yang seperti Dia. Semua yang ada di dunia ini akan berakhir, tidak kekal, berubah. Saat ini kita kuat, lusa kita bisa lemah. Saat ini kita berkuasa, lusa kita bisa tidak memiliki apapun dalam kehidupan kita. Saat ini kita bisa dihormati, lusa atau esok kita bisa dicibir oleh orang. Itulah kehidupan manusia. Dunia bisa berubah. Hanya Tuhan yang tidak bisa berubah oleh waktu dan musim. Oleh karena itu Allah adalah tempat perlindungan yang teguh. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Karena Allah adalah tempat berlindung bagi kita. Kita bisa kecewa ketika kita berlindung pada manusia. Sebab manusia bisa lupa akan janjinya. Tetapi Allah tidak pernah lupa akan perkataannya. Karena itu marilah kita berharap pada Allah dalam menjalani tahun yang baru ini. Yang kedua yang menjadi alasannya adalah pekerjaan Allah itu sempurna. Allah tidak pernah melakukan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Allah melakukan segala sesuatu yang baik. Semua pengalaman hidup kita bisa dibentuknya untuk mendatangkan kebaikan. Rencana Allah adalah rencana yang sempurna dalam kehidupan kita. Semua diciptakannya sungguh baik. Ia mengawali dan mengakhirinya dengan baik. Allah adalah Alfa dan Omega. Yang ketiga adalah segala jalannya adalah adil. Tindakan Allah selalu benar. Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dalam tindakannya. Seperti manusia. Bisa tindakannya berubah-ubah bergantung dengan situasi. Tetapi Allah bertindak dengan keadilannya. Kalau di dunia ini yang salah bisa benar karena pengaruh tertentu. Apakah itu uang atau orang?
Allah tidak pernah pilih kasih. Yang salah dihukum. Hukuman Tuhan adalah wujud dari kasih Allah yang tidak menginginkan kita hidup dalam dosa. Maka karena itu berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Di luar Tuhan kita akan jatuh ke dalam dosa dan dampaknya adalah maut. Yang keempat adalah Allah setia. Tidak ada kecurangan yang Dia lakukan. Dunia ini penuh kecurangan. Kita bisa rugi karena orang curang kepada kita. Kecurangan itu bisa terjadi di mana saja. Apakah itu di tempat perbelanjaan? Apakah itu di kantor? Apakah itu di sekolah? Apakah itu di lingkungan kehidupan kita? Pelakunya juga bisa orang percaya, bisa orang dekat kepada kita. Segala sesuatu bisa direkayasa seolah-olah benar dan bagus. Sepintar-pintarnya manusia berbuat curang, namun ia akan jatuh dalam kecurangannya karena Tuhan tidak menyukai segala bentuk kecurangan. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa merekayasa. Tuhan tidak pernah berbuat curang kepada kita. Ia setia pada apa yang difirmankannya. Ia setia pada janjinya. Ia setia menggenapi apa yang Dia katakan. Baiklah kita menjalani kehidupan kita bersama Tuhan yang setia mendampingi kita. Agar kita terhindar dari segala kecurangan yang bisa dilakukan oleh orang pada kita. Agar kita terhindar dari segala godaan untuk melakukan kecurangan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan selalu mendampingi kami dalam segala perjalanan kami, dalam segala musim yang terjadi. Biarlah tuntunan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami mengajari kami tentang apa yang akan kami jalani, agar kami terhindar dari segala bentuk-bentuk kecurangan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Amin.